Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Inspiring Without S di edisi 8 Februari 2025 ya. Nyaris mau ngomong 2024 aku. Udah lewat ya. Oke, masih bersama saya Andi Setiono. Saya Fitria. Dan saya Laila. Oke, di hari ini di Sabtu yang di Semarang cukup gerimis ya malam ini ya. Tapi nggak kayak kemarin. Nggak kayak kemarin. Iya, kemarin. Ya sadu-sadu gimana gitu lah. Ya sejuk ya ini. Sejuk gimana gitu. Oke, di malam hari ini kita akan bahas tentang self-compassion. Tahu berwelas asih Ya. pada diri sendiri. Berwelas asih pada diri sendiri ya. Jadi intinya itu ya bagi orang yang Barat tahu ya self compassion itu apa. Bagi orang Jawa juga tahu welas asih itu apa. Bagi yang di luar Jawa nih, luar Jawa ya, bukan suku Jawa maksudnya. Iya. Berarti kasih sayang terhadap diri sendiri, ya kan? Apa itu, Mbak Lela maksudnya? Oke, Mas Andi. Jadi tema kita kan malam ini tentang self compassion ya, sahabat Self sama. compassion. Dimana konsep self compassion atau berwelas asih pada diri sendiri ini awalnya dicetuskan oleh psikolog bernama Christine Neff. Nah, dalam melakukan self compassion atau berwelas asih pada diri sendiri ini, itu bukan berarti kita egois ya, atau mengasingkan diri gitu dari lingkungan sosial, merasa diri sendiri istimewa gitu, atau istilahnya mengecilkan diri ya, Mas Andi, Fitri. Tapi di sini itu kita melakukan self compassion ya tujuannya untuk kita bisa terhubung dengan sosial, terus kita bisa mengembangkan diri tanpa harus terlalu mengkritisi atau mengkritik diri terlalu kasar, terlalu keras gitu. Jadi ada tiga elemen ya bisa dibilang atau komponen gitu dalam self compassion ini. Di antaranya itu ada ini Mas Andi. Common humanity. Common humanity. Common humanity itu kita merasa entah kegagalan atau kesedihan yang kita rasakan itu adalah hal yang wajar. Enggak diri kita sendiri yang merasakan, tapi ya itu hal yang wajar dirasakan manusia gitu. Kan common humanity. Humanity kan manusia ya. Manusia. Common itu ya biasa gitu kan. Terus ada yang be mindful. Mindful itu kan fokus ya. Nah kita saat kita merasa sedih, senang dan lain-lain perasaannya yang kita rasakan itu, kita merasa ya itu sebagai perasaan yang kita sadari gitu, mindful. Terus kita menjadi orang yang tiga itu kita tidak terlalu yang aku bilang mengkritisi terlalu keras atau istilahnya misal salah dikit terus mengejudge dirinya. Wah, aku emang orang yang serba nggak bisa gitu. Ya nggak seperti itu kan. Salah di A kan A-nya ya salah, B, C, D-nya kan enggak gitu. Nah, ketika kita bicara tadi ya self compassion tadi itu kan sering kali ya, bukan sering kali, saat ini itu sangat terjadi di kalangan Gen Z lah ya. Artinya kan dia kan mencoba untuk selalu itu mengukur dengan orang lain, bukan dengan dirinya sendiri gitu kan. Ya kan banyak sekali kan sekarang kan seperti itu gitu. Jadi ukuran cantik ya, ukuran cakep ganteng itu dia selalu membandingkan dengan orang lain gitu kan. Padahal kan sebenarnya kan enggak juga seperti itu gitu kan. Nah, kamu Fit, aku mau tanya nih, gimana sih kamu untuk bisa untuk bisa kamu menjadi diri kamu sendiri gitu? Iya, yang penting tuh tadi ya kayak yang dibilang Mas Andi, cantik atau ganteng. Nah, cantiknya itu tuh kan sebenarnya kita berpikir bahwa cantik itu relatif. Jadi kita jangan memandang orang lain itu jauh lebih baik daripada diri kita. Dan juga kalau kita mikir orang lain jauh lebih baik daripada diri kita, ya kalau kita bisa seperti mereka. Kalau nggak bisa kan mental kita bakal terganggu. Gitu ya. Iya. Terus tadi Mbak Lela, tadi aku agak ini sih agak menarik tadi yang
ke common humanity. Artinya kan bagaimana itu kan juga ada kaitannya dengan orang lain ya. Artinya kan apa yang diucapkan orang lain ataupun yang kita ucapkan itu kan saling berkaitan. Artinya kan di situ kan interaksi sosial yang terjadi gitu kan. Nah, bagaimana sih untuk kita bisa membangun dalam interaksi sosial itu yang meminimalisir konflik gitu. Wah, ini emang cukup ini ya Mas Andi. Susah-susah gampang sih ya. Ya gitu ya. Minimalisir konflik, common humanity ya. Dimana kalau tadi dengan kita menyadari bahwa kita itu merasakan berbagai jenis emosi seperti kesedihan atau misal merasa kadang ya tersakiti ya Fit ya. Tersakiti. Ya, mana ke aku lagi tuh. Oh, Fit tersakiti ya Fit. Iya. Fit itu kelihatan kalau malam minggu dia tersakiti. Ya mungkin ada yang merasa sebenarnya. Ya. Patah hati ya. Wes, nyesek gitu ya. Iya. Temennya bisikan ya. Temennya kok kesana, aku kok di sini aja gitu ya. Iya. Ya, atau ya patah hati dalam konteksnya masing-masing ya. Masing-masing. Gak perlu dijelaskan. Dengan menyadari kita merasakan berbagai emosi itu, nanti kita seharusnya ya kita bisa punya rasa empati ya. Dimana dengan punya empati ya harusnya dengan empati kita bisa meminimalisir konflik ya. Meskipun kalau menghindari pasti itu tidak bisa karena masing-masing orang punya pribadi yang berbeda, pemikiran yang beda dan pasti akan terjadi pertentangan. Betul. Artinya yang jelas itu kita saling memahami dan mengerti lah ya. Iya, ketika kita memang mengetahui dasar saling memahami, mengerti, otomatis sikap tadi yang sesuai dengan tema kita walas asih itu pasti akan terjalin nih gitu ya. Gitu. Terus Fit, tadi itu berkaitan dengan interaksi sosial tadi itu ya. Bagaimana sih kamu untuk menjadi orang yang tanda petik ya tidak tersinggungan gitu? Apa yang kamu lakukan? Ya harus dilakukan. Ya berpikir dulu bahwa apa yang dikatakan orang lain itu belum tentu benar ya. Terus ya memang satu tuh kita jangan mudah percaya dengan kata-kata orang lain ketika kita belum tahu sendiri bahwa misalkan nih kayak aku ya ada orang yang mau kayak gini, Pit jadi orang kok kayak gitu sih pede banget padahal kan ngomongnya kamu tuh kayak gitu kan. Nah tapi aku ya yang harus introspeksi diri dulu bahwa sebenarnya katain orang lain tuh bener apa enggak. Kayak gitu jadi ya? Lebih kita tuh introspeksi dan bebenah diri kita. Nah jadi apa kata orang lain itu udah biarin aja. Kalau kita mikir tersinggung terus kita bakal tersakiti sama kayak tadi Mbak Laila. Terus Mas Andi tadi juga bilang nyesek banget ya kayak gitu. Gitu. Iya. Ini pas kebetulan nih. Ini kan ada tema gini. Tadi pagi itu kan aku dengerin YouTube tuh kan. Ada cerita dari dari channel gitu kan tentang kebijaksanaan. Pas kebetulan tuh kalau saya mikir tuh persis dengan tema kita, cuman dengan analogi yang berbeda. Jadi itu tadi ada cerita seorang burung gagak gitu kan. Seorang burung gagak itu dia seekor burung gagak dia berarti konsentrasi ya. Jadi seekor burung gagak itu dia mendatangi seorang yang bijaksana. Masya Allah. Ya, ini analogi loh ya. Ini cerita yang mungkin bisa jadi sebagai ya motivasi kita sendiri gitu kan. Jadi ada seekor burung gagak yang dia datang dengan ke orang bijaksana. Dia ngomong burung gagak itu datanglah ke orang bijaksana tadi itu. Tuan, saya menyesal jadi burung gagak gitu kan. Dia menangis itu, burung gagak itu menangis itu ceritanya gitu kan. Karena kenapa? Dia itu seakan-akan tuh orang nggak sayang sama dia. Dia itu dijauhi sama banyak orang gitu kan. Bahkan kan nggak ada kan yang memelihara burung gagak kan. Misalkan kan dia itu ketika dimanapun dia merasa diabaikan. Dia minta pada orang
itu kan dia petapa sakti lah ibarat seperti itu. Dia minta petapa itu bisa nggak merubah dia burung gagak itu menjadi burung yang lain, misalnya merpati gitu kan, beo gitu kan. Dia ingin jadi beo gitu kan, karena beo itu disukai banyak orang gitu kan. Kemudian bisa ngomong, bisa punya nama gitu kan. Nah, cerita itu kemudian petapa itu ngomong, oke, saya akan bisa wujudkan keinginan kamu, tapi tolong saya minta satu gitu kan. Silakan kamu cari burung beo dulu gitu kan. Kamu tanyakan bagaimana burung beo itu dia bisa hidup, bagaimana kehidupannya dia gitu kan. Singkat cerita, burung gagak itu terbang mencari burung beo gitu kan. Kemudian jatuh ke tengah burung beo, tanyalah burung gagak itu, hei burung beo, gimana kabar kamu? Baik gitu kan. Kamu enak ya jadi burung beo ya gitu kan. Kamu disukai banyak orang, warna bulu kamu cantik, kemudian dan orang banyak suka sama kamu gitu kan. Ya burung beo mengatakan, enak kamu gitu kan. Kamu bisa terbang bebas gitu kan. Warna bulu kamu hitam dibandingkan sama aku. Aku warna buluku cantik gitu kan. Dan aku tidak bisa pergi kayak kamu bebas seperti itu gitu kan. Karena kan disangkar kan. Ya disangkar. Jadi dia terkurung gitu kan. Enakan kamu burung gagak gitu kan. Dan kamu kemana-mana bisa mencari makan yang sesuka kamu. Kalau misal tuanku nggak beri makan, aku kelaparan, aku kehausan, gitu kan. Nah, ada burung gagak di situ. Oh iya gitu kan, ternyata masih mendingan aku ya gitu kan. Tapi kok burung beo ya di situ disangkar terus gitu kan. Dia balik tuh ke tuan tadi lagi yang petapa lagi itu. Dia menceritakan, tuan, aku nggak mau jadi burung beo gitu kan. Karena apa? Burung beo itu selalu dikurung, terpenjara gitu kan. Nah, singkat cerita, aku mau jadi burung cendrawasih gitu. Burung cendrawasih yang cantik, yang banyak disukai orang, banyak dibuat foto sama orang gitu kan. Nah, akhirnya apa? Oke, akan saya wujudkan, tapi kamu cari dulu burung cendrawasih itu gitu kan. Terbang menjadi cendrawasih. Singkat cerita ketemulah itu. Ngomong, gimana kabar kamu burung cendrawasih? Baik gitu kan. Terus kamu enak ya, suka banyak disukai sama orang, bulu kamu cantik, bla 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 gitu kan. Enggak, aku enggak enak. Karena apa? Kamu ingat, kamu lihat itu orang itu gitu kan. Iya, kenapa? Itu memburu aku gitu kan. Ya, aku setiap hari, setiap waktu, setiap jam aku selalu ditakut-takutin. Dan aku bisa terbunuh kapanpun gitu kan. Dan aku selalu bulu aku dicabutin untuk dibuat aksesoris untuk hiasan rumah, hiasan orang-orang gitu kan. Dan aku tersakitin gitu kan. Enakan kamu bulu kamu hitam, kamu nggak terancam, dan kamu nggak akan diambil bulu kamu gitu kan. Ya gitu kan. Nah gitu ya, iya gitu kan. Akhirnya apa? Lari lagi gagak itu ke pendeta itu lagi. Dan kamu jadi merpati gitu kan. Carilah merpati dia. Ya singkat cerita ketemu merpati, kamu enak ya merpati, kamu bisa terbang tinggi, kamu disukai banyak orang, makan kamu enak, selalu terjamin gitu kan. Enggak. Kok enggak enak kenapa? Aku juga sama-sama terancam terus gitu kan. Aku terancam dibunuh. Kok bisa? Iya, kamu pernah dengar sop burung gagak? Kamu pernah dengar soto burung gagak? Kamu pernah dengar misalnya geprek burung gagak? Enggak pernah. Rata-rata kan ada yang merpati. Gitu kan? Iya kan? Nah, akhirnya larilah lagi ke situ. Dan singkat cerita adalah gagak itu akhirnya menyadari bahwa dia akhirnya mensyukuri apa yang Tuhan telah ciptakan untuk dia itu, ya dia harus bersyukur. Karena ternyata yang kita lihat orang lain itu lebih baik, lebih bagus, lebih sempurna, lebih indah. Ternyata itu tidak seindah yang dia bayangkan. Gitu kan? Kita cuma lihat dari permukaan. Kita cuma hanya mengukur semua dari diri kita dulu, gitu kan? Kita merasa tersingkirkan, kita merasa terabaikan, gitu kan? Padahal kan sebenarnya, gitu kan, ketika kita bisa mensyukuri apa yang telah Allah ciptakan untuk kita, ya pasti Allah memberikan terbaik untuk kita. Benar. Gitu.
Nah, pas kok banget gitu loh temanya ini dengan tadi aku ceritain gitu yang apa? Yang aku dengerin tadi itu. Nah, kita kembali lagi ya ke tema kita welas asih. Sebenarnya ini kita bicara ini ya, vibrasi ya. Ketika kita memiliki sifat welas asih kepada orang lain, itu dampak ke kita sendiri gimana sih, Mbak Lela? Wah, dampaknya ya, kalau masalah vibrasi nih Mas Andi lebih paham ya. Tapi kayaknya Mas Andi nanya dulu. Iya, ini aku pernah dengar sekelas-kelas ya, kalau dimana kata video itu ya, yang aku dengar sekelas-kelas, dan nanti mungkin Mas Andi yang lebih tahu itu masalah vibrasi, atau bisa bersama ada yang lebih tahu bisa komen, bisa komen. Kita sama-sama belajar dan sharing gitu ya. Ya, katanya ini ya, vibrasi dengan energi welas asih itu adalah yang paling tinggi nggak sih? Iya, katanya gitu. Jadi auranya itu loh terasa terpancarkan, energinya yang kuat. Iya ya, gitu Mas Andi. Iya, katanya seperti itu. Kita coba lihat dulu, ada yang bergabung sama kita nggak, Mas Hedar? Keliling lah. Hah? Keliling? Oke. Terima kasih udah keliling ya. Yang tanya juga belum ada? Gak ada ya? Oke, so kita pastikan dulu siapa tahu ada yang bertanya. Tapi enggak. Oke. Iya sih, vibrasi energi itu, kalau welas asih kan artinya kan puncak tertinggi dari bagaimana makhluk itu memang harus seperti itu, karena itu kan salah satu sifat Allah kan, sifat Tuhan kan, kasih sayang, cinta kasih gitu kan, sayang menyayangi gitu kan, ya seperti itu memang. Jadi memang harusnya ya ketika kita memiliki sifat welas asih itu ya memang dunia akan damai. Tapi mungkin gak sih? Kalau kamu gimana, Fit? Kalau kamu gimana? Ya, kalau memiliki sifat welas asih. Nah, welas asih itu ya kita kan ya benar, dunia akan damai, dan kita tuh jika menanamkan itu welas pada orang lain pun juga, terutama pada diri kita, pasti kita juga bisa menerapkan pada orang lain juga, Mas. Gitu. Iya kan? Iya. Terus gini, tadi kan ada 3 hal ya tadi ya, yang comment humanity, terus yang kedua tadi apa? Be mindful ya. Kita bicara fokus nih. Fokus. Bagaimana sih untuk agar kita juga benar-benar fokus dengan arah tujuan kita, termasuk ini ya, bagi yang di tahap-tahap bagaimana dia lagi mencari jati diri nih. Gitu, gimana itu? Nah, kalau tahap mencari jati diri, kan jati dirinya aja itu masih belum tahu. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana dia tahu tujuannya, Mas? Ya, artinya gini, bagaimana ketika dia itu agar di jalur yang benar gitu loh, track yang benar ketika dia dalam tahapan jati diri itu, lagi bangun jati diri itu. Ya. Bagaimana intinya biar ada di track yang benar ya. Track yang benar. Kalau pengalamanku dan pengamatanku ya, itu biasanya misal pun ya, belum tahu nih mau kemana arahnya, tapi dia tahu nilai-nilai mana yang baik dan mana yang salah, mana yang benar, mana salah gitu kan, baik yang buruk gitu tahu. Jadi ya carilah lingkungan yang yang bisa ngasih trigger supaya dia di track yang benar. Karena kalau dirinya sendiri bisa jadikan lalai ya, atau bisa aja ya sebagai manusia biasa di tengah perjalanan nanti malah terpengaruh dengan yang lainnya gitu, atau dia sendiri yang lalai, ataupun bisa jadi kalau dia ada di circle ya, kalau sekarang bilangnya circle yang kurang pas dan bisa membawa pengaruh yang buruk, itu nanti dia juga ikutan karena jati dirinya juga belum tahu kemana gitu kan. Makanya ada ya temenku itu kan awalnya ya baik-baik aja, tapi karena circle pergaulan jadi
ya jadi ke bawah walaupun nggak ada niat ke sana. Gitu ya. Dan mungkin ini juga ya peran keluarga, lingkungan terutama keluarga sih, karena gini sih, alam bawah sadar itu kan memiliki pengaruh 85% bahkan 80% itu kan untuk aplikatif dalam tindakan kita. Ya sih, pernah dengar itu gak? Oh iya. Jadi otak alam bawah sadar itu mempengaruhi 80-85% untuk mempengaruhi tindakan kita, perilaku kita gitu kan. Termasuk eksekusi apa yang kita lakukan gitu kan. Nah, berarti kan di situ kan ketika kita bicara alam bawah sadar, berarti kan ada input, ya kan? Ada input yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia rasakan gitu kan. Artinya kan di situ. Berarti memang ketika kita nih khususnya sebagai kakak atau next time sebagai orang tua, kita mungkin harus rewel kali ya untuk ketika kita punya adik, punya ini, untuk yang terutama yang sedang mencari jati diri ini. Gitu. Agar apa? Ya tadi itu, agar mungkin fokusnya kita membantu sih. Kita ibaratnya membantu untuk biar bagaimana fokusnya dia untuk mencari jati diri itu yang benar gitu ya, yang tepat gitu kali ya. Iya, betul. Gitu. Jangan terlalu juga overthinking. Kan ya nggak sih, ada banyak orang sekarang itu yang overthinking dengan masalah masa depan, overthinking dengan masa lalunya gitu. Iya nggak sih? Ya. Jadi nggak mindful. Nggak mindful kan? Itu. Oke, ada yang bergabung dengan kita? Pak Produser? Ada dari Siti Nurholidah. Oke. Satu contoh di Quran surat Al-Luqman ayat 31. Boleh deh. Ini mbaknya ngasih PR kita nih. Iya, enggak apa. Kita belajar. Iya. Jadi intinya kalau surat Al-Luqman sih ini ya, kita berkaitan dengan bagaimana Parenting edukasi ya, parenting ya di situ ya, parenting. Ya tadi itu yang seperti saya sampaikan bahwa bagaimana behavior itu sangat mempengaruhi alam bawah sadar kita, perilaku. Mau dibacakan artinya enggak? Oh, boleh. Artinya Pak Produser ya. Ayat 1 ya, langsung artinya aja ya. Ayatnya 1 ya. Artinya, tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut berkat nikmat Allah, agar dia memperlihatkan padamu sebagian dari tanda-tanda dalam kebesarannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Yes. Nah, artinya kan memang setiap kebesaran Allah itu kan ada dua ayat ya, kauniyah sama kuliah gitu kan. Artinya baik itu tanda yang sifatnya alam, baik yang disampaikan lewat Quran gitu kan. Jadi tadi itu yang kita tadi bahas gitu kan. Memang semuanya itu ketika kita horor nih, ketika kita inputnya baik dan persepsi kita juga bisa berpikir positif, dan insya Allah sih kita bisa melewati itu semua. Gitu. Kita ada tambahan Mbak Lela sebelum kita akhiri? Cukup Mas Adi ya. Cukup ya. Oke, terima kasih Teh Siti Nurholidah atas sudah komen ya dan masukan-masukannya selama ini gitu. Itu Mas Produser yang kemarin telepon itu. Gitu ya. Sekian ya. Kegiatan kita. Kegiatannya Mas Allah. Kesempatan dengan hari ini ada kegiatan ya Mas Adi ya. Kita banyak banget kegiatannya ya minggu ini ya. Sampai lupa ya Mas ya. Kita masih untuk tadarus nasional ya. Kita kemarin lagi proses untuk pengiriman peralatannya ya. Dan lomba baca Quran Braille masih pengumpulan video dari video ya, pengiriman ya. Pengiriman maksudnya. Pengiriman ya, pengiriman video. Dan tahapan-tahapan sudah kita lalui ya. Kemudian hari ini pun kita juga ada acara keluar kota, cuma ini bagi tugas nih kita nih. Ada yang di Solo, ada yang di Semarang gitu kan. Izin menambahkan. Iya. Ada yang izin menambahkan. Iya. Silakan yang menambahkan siapa? Izin menambahkan, jika lingkungan toksik kita harus menyadari suara yang ada di dalam diri segala sesuatu
yang tidak kita sadari, maka tidak bisa dikendalikan jutaan kata yang ada dalam pikiran kita. Bisa jadi sehat atau bisa merusak mental kita. Oke, terima kasih. Dari Teh Siti ya? Teh Siti Nurkhalidah ya. Teh Siti Nurkhalidah. Oke. Ya memang sih, artinya memang ketika kita di lingkungan yang toksik ya, itu memang sangat complicated untuk problemnya. Benar. Jadi banyak konflik di situ. Itu pada akhirnya adalah bagaimana kekuatan diri kita itu sangat berperan untuk bagaimana kita bisa lepas dari situasi seperti itu. Kalian pernahkah? Apa di lingkungan toksik? Sangat pernah ya. Apa? Kok Menteri langsung mantap gitu. Iya, Mas Andi pas nanya jawab aja kan. Ya gimana? Itu. Kamu solusinya gimana waktu itu? Ya waktu itu kan ini ya, waktu itu aku ini ya Mbak, masih belum menemukan jati diri harus gimana ya. Aku awalnya bimbang ya ketemu sama orang yang kayak gitu. Dan aku menyikapinya gini, ya aku yakin bahwa aku tuh akan jadi diri yang lebih baik. Toh omongan orang lain juga belum tentu benar kan. Dan itu tuh tujuan mereka toksik kayak gitu tuh akan menjatuhkan kita tuh Mbak. Kalau aku gitu sih. Kalau Mbak Gitu. gimana? Kamu? Lah. Mengatasi lingkungan tadi toksik. Wah, ada beberapa cara sih ya. Kalau ini tergantung tingkat ketoksikannya. Kalau aku ya. Dan tingkat ini tingkat kekuatanku. Kekuatan kita juga. Itu betul. Ya realistis aja nih kalau misal merasa udah nggak mau nih, wah kok efeknya udah sampai seperti ini. Ya apa boleh buat ya. malah bulat. Ya dah Apa boleh buat jalan terakhir yang diambil ya. Kalau pertama-tama mungkin masih bisa. sebentar, mungkin bisa jadi aku ini bukan lingkungan yang toksik, aku yang baperan kali ya, aku mikir ya, gitu kan. biasanya mikirnya gitu sih. Aku yang lagi moodnya nggak bagus nih mungkin, jadi ngira toksik lah, tapi kok berulang-ulang ya kan. Benar. Waduh, kok terus aku lihat diriku sendiri kok aku jadi kayak gini gitu. Di teman-teman bilang aku kok jadi ada perubahan yang arahnya kok negatif. Dari semua itu dan toksik itu semakin berlarut-larut dan semakin nggak nyaman, ya bagaimana caranya, gimana ya, pelan-pelan, bukan ini ya, bukan memutuskan silaturahmi sih, lebih ke ya saling inilah, kalau ya masa saya menyakiti diri sendiri gitu. Betul. Jadi artinya menepi sejenak. Menepi ya, gitu. Tapi jangan sampai menghindar ya Mas berarti. Kayak lagu ya, ada ya menepi sejenak. Iya Deng, aku kayaknya pernah denger deh. Menepi sejenak. Artinya menepi itu bukan kita lari dari sebuah kenyataan, bukan. Tapi memang kita mengukur diri kita. Apakah kita ketika di situ kita berkuat dan apakah kita bisa survive di situ, apa kita hancur? Ya kan? Ya nggak sih? Artinya kan gitu kan? Di antara dua pilihan sebenarnya. Artinya kan kita tahu pilihan kita yang bagus yang bagaimana, yang tepat untuk kita yang bagaimana gitu. Karena memang hidupnya adalah pilihan. Iya benar. Iya kan? Hidup adalah pilihan. Itu adalah pilihan. Lagu juga gitu. Perasaan Mas dari tadi gitu. Gak tahu itu ya? kalau nggak salah lagunya Club Project. Gak ngerti. Ini kayak gini ini kalau suruh ngomong lagi juga gak tahu ya. Apakah bisa juga ya? Kadang otak itu kadang itu asal kanan. Lama-lama kayak Saiful Jamil ya. Apa kenapa? Saiful Jamil dikit-dikit digaitin lagu kan. Oh gitu ya. Terus ya bener kan, nggak ada pengulangan kembali kan, radio kan. Mahal soalnya kalau ulang kembali. Iya dong. Oke, itu ya kegiatan kita. Masih kita persiapan tadarus nasional, kemudian persiapan lomba, bukan persiapan ya, sudah mulai proses input data ya, untuk pengiriman video dan lain sebagainya. Dan insya Allah kegiatan kita di bulan Ramadan padat banget ya, dan kita juga membuka untuk volunteer ya, untuk karyawan untuk berpartisipasi dalam kegiatan kita. Yang insya Allah kita mulai itu untuk tadarusnya kita mulai tanggal 27 Februari. Jadi H-2 hari kita sudah mulai sebelum puasa. Karena insya Allah puasa tanggal 1 Maret. Gitu. Ini juga ya Mas Adi, kita buka untuk wakaf Al-Quran Braille. Oh iya, wakaf Al-Quran Braille juga masih kita buka. Nanti bisa kita kirimkan link deskripsinya ya di
bawah ini. Oke, akhir kata, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di puncak kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.